Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang haram bau surga bagi mereka yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka dalam hadis yang akan kita bacakan, Rasulullah menggambarkan apa contoh-contoh orang-orang yang berniat selain daripada Allah, selain daripada untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu ini jangan membayangkan harus seperti orang menuntut ilmu di pesantren. Walaupun menuntut ilmu dalam waktu singkat, itu juga disebut menuntut ilmu. Kita datang seperti ini mendengarkan pengajian, ta'lim, itu juga disebut menuntut ilmu. Nah tentunya orang yang berada di satu tempat dalam waktu yang lama, dia lebih dibandingkan orang yang hanya menuntut ilmu sementara. Jadi apa kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu liyujari bihi al-ulama, Rasulullah sebutkan perkara pertama yang orang bisa terselewengkan niat dan bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang diharamkan surga. Yang pertama yaitu mereka yang berniat diujari bihi al-ulama, menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama. Niat menuntut ilmu untuk menyaingi orang-orang alim yang telah ada sebelumnya. Ini niat yang buruk. Jadi dia bukan menuntut karena Allah, tapi menuntut karena ingin menjatuhkan para ulama, mempermalukan. Jadi begitu selesai dari satu tempat pendidikan, dia mengajak berdebat, mengajak diskusi yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang-orang yang lebih dahulu dikenal sebagai orang alim. Niat ini adalah niat yang membuat Allah murka kepadanya. Dalam catatan sejarah hidup para ulama-ulama mazhab atau mujtahid-mujtahid mutlak, semuanya menuntut ilmu tanpa ada niat untuk menyaingi guru-gurunya atau orang yang lebih dahulu dikenal sebagai orang alim. Imam Syafi'i menuntut ilmu pada Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i mampu menghafal kitab Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta, yang Imam Malik sendiri tidak menghafalnya. Imam Malik hanya menulis. Imam Syafi'i bisa hafal dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, tidak hilang huruf satu pun, dan itu dites oleh Imam Malik. Saking pintarnya. Tetapi tidak pernah ada usaha dari Imam Syafi'i untuk menjatuhkan Imam Malik, untuk mempermalukan beliau. Jadi tidak ada bahasa yang keluar menyokon kupikir gure, mungkin cik kupere. Jadi bahasa-bahasa, kalau bukan aku berfikir dia guruku, mungkin saya sudah jatuhkan dia di dalam debat. Jadi nampaknya bahasa ini seperti menghormati guru, padahal bahasa seperti ini terkesan dia sebenarnya sudah lebih hebat daripada gurunya.
Ini tidak kita dapatkan di kalangan orang-orang yang alim dan saleh. Bahkan saking tawadhu'nya seorang murid di hadapan orang yang pernah memberinya ilmu, ditulis dalam banyak kitab, Imam Syafi'i kalau berada di hadapan Imam Malik, dia duduk dalam keadaan bersahaja, dan dia bahkan tidak berani membuka lembaran kitab kecuali dengan kelembutan. Untuk membuka lembaran kitab supaya tidak mengganggu Imam Malik yang sedang mengajar, dia tidak berani membuka sembarangan karena takut kertas yang dia buka menimbulkan suara, sehingga dia membukanya dengan lembut pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu konsentrasi gurunya Imam Malik. Walaupun kemudian dikenal bahawa banyak pendapat Imam Syafi'i yang kemudian tidak cocok dengan Imam Malik, banyak sekali. Imam Malik mengatakan dalam salat makruh hukumnya melipat tangan. Kalau kita baca fikih 4 mazhab, Imam Malik ketika salat itu tidak melipat tangan, bahkan memakruhkannya. Jadi salat begini, kalau orang Syiah memang mengharamkan. Jadi kalau kita lihat ada orang tidak lipat tangan, kalau pandangan kita baru di situ saja, itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan bermazhab Malik, ada kemungkinan dia Syiah. Cuma bedanya mazhab Malik makruh melipat tangan, jadi tangan diluruskan. Kalau Syiah malah mengharamkan. Jadi kalau lipat tangan batal solat. Makanya di Maroko, Tunisia, daerah-daerah yang bermazhab Malik, itu kalau kita solat banyak penduduknya tidak lipat tangan. Tapi muridnya Imam Syafi'i setelah menuntut ilmu banyak dan menghafal kitab Imam Malik, malah berpendapat berbeda. Beliau termasuk salah satu dari jumhur ulama yang menyunnahkan lipat tangan, dan beliau suruh lipat di antara pusar dan dada. Jadi dalam mazhab Syafi'i lipat tangan di antara pusar dan dada. Kalau mazhab Hambali suruh lipat tangan ke dada. Mazhab Hanafi disuruh lipat ke bawah pusar. Jadi letakkannya di bawah pusar, tapi jangan terlalu ke bawah, karena hana muhoija ada jaronya. 3 mazhab menyuruh lipat tangan sunnah dalam salat. Imam Malik memakruhkannya. Imam Malik menyuruh berwudu seluruh kepala. Berwudu seluruh kepala. Kalau tidak seluruh kepala, batal wudunya. Wajib seluruh kepala. Jadi cara menyisirnya ini diletakkan di sini seperti hadis Nabi, kemudian geser ke belakang, sekali lagi geser ke depan. Dan Imam Malik mengambil hadis itu mengatakan wajib seluruh kepala. Apa yang disebutkan oleh muridnya Imam Syafi'i? Sunnahnya seluruh kepala, bukan wajib. Minimal terkena sehelai rambut, maksud sehelai rambut bukan rambutnya yang kena, karena mencuci kepala itu bukan mencuci rambut. Wudu itu bukan mencuci rambut, tetapi mencuci kepala. Dalam mazhab Syafi'i tetap disuruh, sunnah hukumnya berwudu seluruh kepala, sunnah. Cuma minimal terkena sehelai rambut, artinya di tempat rambut itu tumbuh setetes air kena, itu sudah sah. Tapi enggak disuruh begitu.
Jadi kita yang bermazhab Syafi'i jangan salah-salah faham. Kita mengira itu yang disuruh, tidak. Yang disuruh tetap seluruh kepala mengikuti hadis Nabi. Karena Nabi mengajarkan seluruh kepala. Cuma Imam Syafi'i tidak wajib, mengatakannya tidak wajib seperti gurunya Imam Malik. Jadi kita pun ambil yang sunnahnya. Jangan berwuduk cilet hina wajhu. Peci pun tak mau buka. Angkat peci sedikit, di sini nampak rambut sedikit, kita cilet begini saja. Itu bukan suruhan. Yang mau dibilang dalam mazhab Syafi'i minimal sudah sah. Tapi bukan yang terbaik. Dan ternyata Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Imam Malik waktu tasyahud menyuruh untuk menyunnahkan menggerakkan anak jari ketika tunjuk. Menurut Imam Malik sunnah untuk menggerakkan ujung jari telunjuk. Menggerakkannya kemana? Yaminan wa shimalan, kanan kiri. Jadi bukan atas bawah yang selama ini banyak dipraktekkan, atas bawah. Jadi ketika duduk tasyahud gerakannya atas bawah. Saya tidak tahu ini dari mana. Pandangan atas bawah saya tidak tahu dari mana. Alih mazhabhum saya tidak tahu. Yang saya dapatkan dalam bacaan yaitu pekerjaan hadis dari Wa'il bin Hujur yang pernah melihat Nabi menggerakkan ujung jarinya, yaitu jari telunjuknya, dan ditegaskan oleh mazhab Malik kalau mau gerakkan sunnah menggerakkan, tapi yaminan wa shimalan, kanan kiri. Mungkin kita karena agak susah kanan kiri, dah hambur je ada kita begini. Ini saya tidak tahu, wallah saya tidak tahu dari mana asal usulnya. Yang saya dapatkan kanan kiri, disebutkan dalam beberapa kitab perbandingan mazhab. Apa kata muridnya Imam Syafi'i? Tidak sunnah menggerakkan jari telunjuk. Imam yang lain juga mengatakan tidak sunnah menggerakkan jari telunjuk, cukup hanya didiamkan saja. Jadi ini contoh-contoh yang mau kita bilang. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya, tapi tidak pernah berusaha menjatuhkan pamor orang-orang yang alim di masanya, tidak pernah. Walaupun beliau tahu ilmunya bisa jadi sudah lebih tinggi daripada orang alim tersebut. Jadi betul-betul menuntut ilmu karena Allah, bukan karena ingin menyaingi orang-orang alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu ada orang alim yang alim betul-betul karena ilmu. Jadi betul-betul geduntuk ilmu. Ada orang alim sebenarnya tidak alim, tapi dialim-alimkan oleh pengikutnya. Itu ada juga. Walaupun kita tahu cuma dialim-alimkan oleh pengikutnya, tetap kita menuntut ilmu, tetap tidak dibolehkan menjatuhkan kehormatan orang lain. Walaupun kita tahu dia sebenarnya tidak alim, tapi menjatuhkan kehormatannya, apalagi di depan khalayak ramai, itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak beradab. Tentunya tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua. Kita hubungkan sedikit dengan Pancasila biar nampak nasionalisme kita. Sila kedua apa bunyi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti hana beradab. Model perut gop ikut kawan ramai, tidak beradab. Makanya aneh kalau ada orang menuntut ilmu lalu mulai mencari-cari celah untuk menjatuhkan orang lain. Ini menunjukkan dia menuntut ilmu hanya untuk mencari lawan. Yang anehnya, dia baru tahu bab taharah saja, sedangkan orang yang rencana mau dijatuhkan itu sudah baca berulang-ulang dari bab taharah sampai hadanah.
sampai urusan memelihara anak. Artinya memelihara anak kalau dalam bab-bab fikih, bab-bab nikah misal, itu urusan terakhir hadanah. Sampai ke fikih muamalat sudah selesai, orang sudah tahu tentang hukum jual beli ini, bagaimana jual beli itu haram atau tidak. Kita baru tahu bab taharah. Ketika sudah tahu sedikit, merasa diri alim, lalu hadir di pengajian dan mulai mencoba untuk menjatuhkan melalui pertanyaan. Ini ada yang model begini. Jadi bak cara temanyang tujuannya ngetes goreng, ngetes tengku. Jadi tes yang dia sudah tahu jawabannya apa, tapi dia ingin mengatakan bahawa saya lebih alim daripadamu. Nah, model-model begini sungguh benar-benar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nuntut ilmu datang ke pengajian, lepaskan semua perasaan yang datang dari syaitan. Kalau datang, datanglah dengan ikhlas. Artinya kalau terjadi pun tanya jawab, benar-benar bertanya karena Allah. Benar-benar bertanya karena memang tidak tahu. Jangan terbersit di hati bisikan syaitan. Cik kateh dia ni. Mungkin cik hana gedoh nya panena, ya panena garo. Bapak Ibu, tidak semua guru menguasai setiap detil daripada ilmu. Tidak semua. Artinya bisa jadi ada bab yang terlupakan. Dan ada hal yang diketahui oleh jamaah tidak diketahui oleh gurunya, bisa. Ada hadis yang sudah dihafal oleh jamaah ternyata tidak terhafal oleh gurunya, bisa. Bisa terjadi. Bahkan Imam Malik, salah seorang yang datang dari Baghdad, dari Syam, salah seorang penduduk Syam menjumpai Imam Malik ke Madinah. Dan dia bertanya pertanyaan yang tidak disebutkan dalam kitab apa pertanyaannya. Imam Malik mengatakan, aku tidak tahu jawabannya. Orang Syam ini mengatakan, wahai Imam, tidak mungkin sekalibermu, sehebatmu tidak tahu. Kata Imam Malik, aku benar-benar tidak tahu jawabannya, dan aku tidak mau berbohong di atas jawaban ini. Lalu orang Syam ini tersinggung sampai mengatakan, aku datang dari jauh, dari Syam di Syria menuju ke Madinah. Aku datang dari jauh hanya untuk menemuimu. Karena pada waktu itu kalau imam jazirah Makkah, Madinah, jazirah situ, itu nomor wahidnya Imam Malik. Aku datang menemuimu dari jauh, tapi engkau begitu mudahnya menjawab tidak tahu. Jadi dia mulai tersinggung karena merasa tidak dilayani dengan baik. Tetap Imam Malik mengatakan, aku tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Kalau seandainya seseorang bisa menguasai semua ilmu, maka sungguh ulama-ulama besar pun harus tahu segala-galanya. Tidak. Cuma yang paling itu ada yang tidak tahu tapi gengsi mengakui tidak tahu. Ini misal ada pertanyaan, gurunya tidak tahu tapi gengsi, takut jatuh marwah kalau jawab tidak tahu, akhirnya diberi jawaban yang suka-suka dia, bukan suka-suka syariah, suka-suka dia, padahal dia benar-benar tidak tahu. Apalagi sekarang kalau ada pertanyaan masalah-masalah hukum kontemporer, muasirah, masalah hukum-hukum yang baru berlaku dan belum termaktub dalam kitab-kitab turas. Masalah rumah KPR, apa hukumnya? Masalah kredit emas, masalah pegadaian, masalah safe deposit box, apa hukumnya? Kita simpan dalam pegadaian lalu diambil uang untuk simpan barang kita, diambil uang. Kalau emas butuh kotak kecil, kalau barang besar butuh kotak besar, lebih besar lagi bayarannya. Bolehkah itu? Nah,
hal-hal seperti itu tentunya harus mempelajari dengan membaca fikih-fikih waqi', iaitu fikih yang terbaru, dan fatwa-fatwa ulama mengenainya. Itu bisa saja tidak tahu. Bisa saja yang kita baca kitab-kitab turas yang membahas mulai taharah sampai fikih muamalah yang belum tersentuh dunia itu. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Ya, jawab tidak tahu. Pak Marwan pernah bertanya hadis yang sampai hari ini saya belum tahu dari mana asal usulnya, yang masalah 400 derajat. Wallahu alam, saya sudah coba kutak-katik tapi belum dapat, masih saya tunda. Ya, saya tidak tahu benarkah dapat pahala 400 kali lipat, wallahu alam. Nah, intinya orang yang berilmu jangan gengsi untuk mengatakan bahawa dia makhluk Allah yang punya kelemahan. Kita yang menuntut ilmu, jangan tuntut ilmu untuk menjatuhkan, menyaingi orang-orang alim. Walaupun kita nampaknya hebat, tapi di sisi Allah kita tidak hebat. Bagus kita merendahkan diri, walaupun kita tahu jawaban guru kita salah. Waktu Rasulullah bertanya dalam satu hadis di hadapan semua sahabat, jadi Rasulullah memberi teka-teki, tahukah kalian batang pohon apa yang ada di surga dan dia mirip seperti seorang muslim, maksudnya bermanfaat bagi orang lain, rasanya manis. Coba tebak, kata Rasulullah, pohon apa yang berada di surga dan pohon itu ada seperti karakter seorang muslim. Semuanya diam. Ada Ibnu Umar yang merawikan hadis itu. Ibnu Umar berkata dalam hadisnya, aku menebak pasti jawabannya an-nakhlah, pasti jawabannya pohon kurma. Tetapi karena Ibnu Umar masih remaja dan di situ ada ayahnya Umar bin Khattab dan ada Abu Bakar, Ibnu Umar tidak menjawab. Dia simpan di hatinya, pasti kurma, pasti jawabannya kurma. Akhirnya nggak ada yang jawab. Lalu Rasulullah berkata, yaitu an-nakhlah, pohon kurma, kata Rasulullah. Sudah? Lalu ketika sudah keluar dari majlis itu, Ibnu Umar berkata kepada ayahnya Umar, wahai ayah, aku sebenarnya tahu jawaban tadi dan aku sudah mengatakan dalam hatiku pasti kurma yang dimaksud. Kata Umar bin Khattab, kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak jawab pertanyaan Nabi? Apa kata Ibnu Umar? Kalau bukan karena keberadaan Abu Bakar dan engkau wahai ayah, sungguh telah aku jawab. Itu akhlak Ibnu Umar, tidak ingin menjatuhkan orang-orang yang lebih tua di atasnya, geim saja. Jadi bapak kalau ditanya sesuatu sama guru, diam aja semuanya untuk menghormati guru. Jadi bukan begitu maksudnya. Tapi yang mau dibilang apa? Masya Allah, walaupun seharusnya semakin berisi semakin merunduk, semakin berisi semakin rendah hati, bukan tak umbung-umbung roh. Makanya kadang-kadang ini ada yang model-model baru tahu sedikit lalu mulai mencari lawan. Pegah ke ustaznya, pegah ke ustaz je. Waktu tapakak merempak hai dijut. Kirim di WA, ustaz ini menyatakan ini bahawa begini, ini ustaz begini akhlak, macam-macam dia bilang. Ketika diajak untuk bertemu untuk di-clearkan tidak berani. Ini kita tahu bahawa inilah tujuan buruknya orang menuntut ilmu kalau untuk menyaingi para orang-orang alim. Imam Hanbali murid Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i pun pernah berguru hadis kepada Imam Hanbali, tapi sesama mereka tidak pernah saling menjatuhkan walaupun mereka tahu berbeda pandangan. Imam Hanbali sampai mengatakan ke muridnya, kalau kalian datang ke Baghdad, kalau kalian datang ke Mesir, temuilah cahaya yang bernama Muhammad Idris. Imam Syafi'i pun memuji-muji Imam Hanbali. Imam Hanbali mengatakan kepada anaknya Abdullah, aku 40 tahun berdoa kepada Allah, tidak pernah lepas dari mulutku ku doakan kepada
Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Jadi dia kalau berdoa, ya Allah ampunilah orang tuaku, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, dan ampunilah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun dia doakan Imam Syafi'i. Padahal berbeda pendapat, dalam beberapa perkara berbeda pendapat. Begitulah akhlaknya orang-orang menuntut ilmu. Jadi kenapa tak preman-preman dalam menuntut ilmu? Kita semakin merendahkan diri, semakin tinggi di hadapan mata manusia. Baik, sedikit lagi, ini baru yang pertama, tapi hadis ini tidak panjang. Kemudian niat kedua yang buruk orang menuntut ilmu, auliyumari bihi as-sufaha, menuntut ilmu untuk membodoh-bodohi orang bodoh. Memang sudah bodoh, dibodoh-bodohi lagi. Jadi kita menuntut ilmu untuk membuat orang lain terbodoh-bodoh. Maksudnya kena tak pedih draw tu, dan supaya orang bodoh-bodoh mengikuti apa yang kita katakan. Tapi kita tujuannya, niatnya memang untuk itu. Niatnya untuk membuat orang awam terbodoh-bodoh. Jadi supaya mereka menganggap bahawa kitalah jadi panutan. Maka hati-hati membodoh-bodohi orang awam, apalagi sampai mengambil hadis-hadis Nabi yang bukan dari Nabi SAW. Ini biasa kebiasaan penceramah yang kurang takut kepada Allah. Ceramah 3 jam, setengahnya dongeng, seperempatnya dalam keadaan termena, caci maki. Kemudian kalau ada canda boleh, tapi jangan berlebihan. Baik dari pun laju-laju sampai habis ilmu hana. Lalu dia memberi kabar ke orang-orang awam tentang satu amalan yang tidak ada sandarannya. Orang awam lalu melakukan amalan tersebut. Ini kebiasaan penceramah yang tidak takut kepada Allah. Jadi ceramah hanya karena keinginan untuk dikenal sebagai orang yang nampaknya alim, atau keinginan memang untuk menipu umat. Ini yang lebih bahaya lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, haram hukumnya berniat menuntut ilmu untuk membuat orang awam menjadi semakin buta, menjadi semakin bodoh. Jadi orang awam ni kadang-kadang Pak, memang enggak ada waktu menuntut ilmu, dia cuma bisa ada waktu untuk mendengar. Karena tidak semua kita pun Allah beri kesempatan untuk menuntut belajar bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa hafal Quran. Mungkin tidak semua kita Allah beri kesempatan itu. Tapi Allah tidak pernah merendahkan. Yang tidak mampu bahasa Arab bukan bermakna rendah. Mau ikut pengajian saja besar sekali pahalanya. Walaupun tak bisa baca kitab, mendengarkan ada orang yang bisa mensyarah kitab, besar sekali pahalanya. Tapi hati-hati, hati-hati menuntut ilmu kepada orang yang suka berdongeng dan suka menebarkan kebohongan. Kita jatuh terjebak ke dalam kebohongan dan susah keluar. Susah untuk keluar dari kebohongan itu. Nah, ini yang paling bahaya. Baik. Yang niat yang terakhir, dia ada 3. Nabi mencontohkan niat-niat buruk dalam menuntut ilmu. Niat yang terakhir adalah wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Ada orang menuntut ilmu supaya orang-orang memalingkan wajahnya kepadanya. Maksudnya apa? Dia menuntut ilmu supaya terkenal, menuntut ilmu supaya masyhur, supaya dikenal orang yang hebat. Jadi di Lok Semawe dia berharap jangan ada yang tidak kenal nama dia. Kalau disebutkan nama Ustaz Fulan, oh semua kenal. Bangganya luar biasa. Berarti tuntut ilmu supaya masyhur, tuntut ilmu supaya bisa dikenal orang ramai. Penyakit ingin dikenal itu bisa masuk ke dalam penyakit ujub dan ria. Ujub, bangga terhadap diri sendiri. Jadi begitu orang menyebutkan menyodiluknya nah, kalau duduk Semawe ni enggak ada orang yang enggak kenal Ustaz. Dia senyum simpul, senyum. Dalam hatinya dia mengatakan memang betul, memang lagian. Ini walaupun dia tidak ucapkan,
tapi dalam hatinya bermain. Kalau saya itu nggak ada yang nggak dikenal dulu semuanya. Hatinya yang bermain, maka dia telah termasuk penyakit yang dibawa oleh syaitan bernama ujub. Ujub itu ajib, ajaib. Kalau kita sering bilang ajaib. Ajaib itu jamak dari ajib. Takjub pada diri sendiri. Takjub pada diri sendiri. Makanya penyakit ini disentil oleh syaitan kepada orang-orang yang alim tapi lupa mempertahankan pagar agar yang dia ajarkan berpahala. Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah yang terkenal mematikan lilin. Dia mematikan lampu lilin milik negara. Dia matikan lampu milik negara kalau ada orang datang bicara masalah pribadi. Dia hidupkan lampu pribadi. Jadi kalau orang datang dia tanya, ini urusan apa nih? Mau lapor? Urusan rakyat, negara atau urusan pribadi? Kalau orang bilang urusan pribadi, dia matikan lampu PLN, dia hidupkan lampu sendiri. Itu model orang dulu, ulama dulu, pemimpin dulu. Dino pemimpin orangnya menyohana juk motor Fortuner sabo hanya dia pemimpin. Nyan pabih minyak, pabih haju, ubay naik jak laju, pabih haju watar rakyat. Dulu demi menjaga diri tidak tersentuh api neraka, mengambil punya negara pun tidak berani kalau kebutuhan pribadi. Ini yang pakai plat merah, kalau punya sifat seperti Umar bin Abdul Aziz, itu jangan ambil bon di SPBU kalau perjalanan pribadi. Kita ke Gunung Rambutan, bawa keluarga sendiri, itu jangan sampai waktu isi minyak ambil bon tagih ke kantor, bayar sendiri. Itu minyak kita gunakan untuk kebutuhan pribadi. Kalau takut sama Allah, kalau tidak takut silahkan lanjutkan. Silahkan tunggu benarkah Allah akan menunaikan janji untuk menyiksa. Kalau tidak percaya silahkan bertemu Allah. Kalau tidak percaya mati dulu. Jadi orang dulu walaupun alim menjaga diri, dan salah satunya Umar bin Abdul Aziz ini, ketika dia ceramah, dia khalifah pada waktu itu, khalifah yang paling saleh di zaman Bani Umayyah, sampai dijuluki Khulafa Rashidin yang kelima. Ketika dia di atas mimbar dan dia mulai ceramah, bicara, dia lihat semua orang terpana melihat dia bicara. Dia semuanya menitikkan air mata, ada yang mengangguk-angguk mengakui kehebatan dia mengeluarkan dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Ketika dia merasa, tiba-tiba dalam hatinya terasa bahawa orang sudah mulai takjub kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia berhenti dari ceramah, dia turun, dia duduk di bawah mimbar sebentar, dia pegang dadanya, lalu dia berkata dalam hatinya, tapi kemudian dicatat oleh sahabat-sahabatnya tentang akhlaknya. Dalam hatinya dia memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku, dari kejahatan nafsuku. Kenapa? Rupanya nafsunya mulai berbisik-bisik, engkaulah yang terhebat, engkaulah, kalau engkau tidak ada entah bagaimana umat ini, engkaulah orang alim yang dicintai oleh. Itu bisikan itu Pak, itu bisikan syaitan. Jadi syaitan kalau enggak bisa menjatuhkan dengan maksiat, maka menjatuhkan dengan menaikkan level. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika meninggal ditalkinkan oleh anaknya. Jadi anaknya yang mengatakan, ayah ucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi sudah nampak ciri-ciri mau meninggal, padahal tidak jadi meninggal hari itu. Jadi sudah nampak ciri-ciri seperti mau meninggal. Anaknya mentalkinkan, ayah ucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak, bukan aku, kata dia. Anaknya heran, ini imam besar di zaman itu. Ya, setelah Imam Syafi'i, bahkan sempat hidup bersamaan dengan Imam Syafi'i di Baghdad, beliau
Setelah Imam Hanafi, beliau yang terbesar. Imam Syafi'i pernah besar di Baghdad, tapi kemudian hijrah ke Mesir. Diulang lagi sama anaknya, ayah, ucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal masih terus mengatakan, tidak, bukan aku. Kan kahira nana, masa sekaliber ulama besar disuruh talqin tidak mau mengucapkan talqin. Dan ternyata beliau sehat kembali. Sehat kembali. Lalu anaknya bertanya, ayah, ketika engkau sakit, kami mentalkinkan engkau karena takut engkau dijemput oleh Allah. Tapi engkau menjawab, tidak, bukan aku. Kami khawatir engkau meninggal dengan kalimah itu. Tapi apa yang terjadi, wahai ayah? Di situ Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini disebutkan dalam kisah-kisah para ulama. Beliau mengatakan, anakku, ketika engkau mengucapkan itu, mentalkinkan itu, aku didatangi oleh syaitan. Dan syaitan mengatakan kepada aku, wahai Imam Ahmad, tahukah engkau di dunia Muslim, di dunia Islam, tidak ada yang tidak mengenalmu. Engkaulah satu-satunya orang yang kami tidak mampu menggodamu. Engkaulah orang alim yang kami sendiri takluk kepadamu. Rupanya syaitan memainkan cara yang lebih hebat untuk orang alim, yaitu membuat supaya imam besar ini meninggal dalam keadaan merasa sombong, bahawa yang merasa paling hebat. Karena sombong haram surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya secuil biji sawi ada kesombongan. Sebesar biji sawi merasa sombong, haram surga. Disitulah aku mengatakan, wahai anakku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak, bukan aku. Maksudnya beliau menolak jawaban syaitan yang memuji-mujinya. Makanya penyakit orang berilmu apa Pak? Galak dipujuk. Di situ dia jatuh sebenarnya. Ketika dipuji senyum-senyum, lalu mengucapkan, terima kasih. Ya memang, ya si Ajino memang kayak lagian lah keadaannya. Ketika dipuji dia mulai mengatakan bahawa kacocoknya. Memang payah dah minta orang lain yang lagi elong. Payah, itu sudah mulai. Dia pikir syaitan tidak pintar. Syaitan itu pintar, Pak. Bahkan ada yang profesor, doktor, pintar-pintar. Tapi yang pintar-pintar ini dikirimkan ke yang pintar-pintar, dan mereka punya cara menjatuhkan orang-orang alim dengan sifat-sifat yang diharamkan surga untuk mereka. Salah satunya adalah kebanggaan diri, merasa diri terkenal, merasa diri orang yang dimuliakan. Nah, ini apa di ujung hadis Rasulullah katakan, adkhalahu Allahun nar. Semua orang yang menuntut ilmu dengan 3 perkara tadi, wajib baginya masuk neraka Allah.